Selamat malam, perkenalkan nama saya Samuel Ebisanta Ginting, kelas B sore, NIM 312010133. Di sini saya akan membahas tentang materi prefiks per. 1. Bentuk. Prefiks per mempunyai varian sama dengan prefiks ber. Contoh, almorf per ialah P jika bentuk dasarnya berfonem awal R. Contoh, per tambah rusak sama dengan perusak. Kedua, fungsi prefiks per membentuk kata kerja dari kata lain yang bukan termasuk jenis kata kerja. Contoh, kecil ditambah per sama dengan perkecil, ditambah me sama dengan memperkecil. 3. Nosi prefiks per. A. Jika bentuk dasarnya terdiri dari kata benda, maka nosi prefiks per ialah menjadikan atau menganggap. Contoh, per tambah budak sama dengan perbudak atau menjadikan budak. B. Jika bentuk dasarnya kata bilangan, maka nosi per ialah membuat jadi atau membagi jadi. Contoh, perempat atau membagi jadi 4. C. Jika bentuk dasarnya terdiri dari kata sifat, maka nosi per ialah membuat jadi lebih atau menambah. Contoh, perkeras. Memperkeras sama dengan membuat jadi lebih keras. Selanjutnya F. Prefiks ke. 1. Bentuk. Prefiks ke sering dikacaukan dengan preposisi ke. Keduanya berbeda dan penulisan ke sebagai afiks tetap dirangkai. Contoh, ketua tidak ditulis ketua. 2. Fungsi prefiks ke. Prefiks ke membentuk kata benda dari kata yang bukan berasal dari kata benda, namun hanya dari beberapa kata berikut ini. Contoh, ke ditambah kasih sama dengan kekasih atau kata benda. Yang B, jika bentuk dasarnya termasuk kata bilangan, maka prefiks ke tidak mengubah jenis kata. Contoh, ke tambah 1 sama dengan ke 1 atau kata bilangan bertingkat. Yang ketiga, nosi prefiks ke. A. Pada kata benda, ketua, kekasih, dan kehendak, nosi prefiks ke ialah yang di. Contoh, kekasih atau yang dikasihi. Yang B. Jika bentuk dasarnya kata bilangan, maka nosi prefiks ke ialah tingkat, tahapan, atau urutan. Contoh, ke-1 atau tingkat pertama. Yang C. Jika bentuk dasarnya kata bilangan, maka prefiks ke ialah kelompok atau kumpulan. Contoh, kelima penjahat itu tertangkap. Lanjut G. Prefiks se. 1. Bentuk. Prefiks se tidak mengalami perubahan bentuk ketika melihat pada morfem lain. Contoh, se tambah asal sama dengan seasal. 2. Fungsi prefiks se. A. Prefiks se mengubah jenis kata. Contoh, lalu, selalu, atau kata keterangan. Sudah, sesudah, atau kata sambung. B. Jika melekat pada sifat prefiks se tidak mengubah jenis kata. 3. Nosi prefiks se. A. Jika bentuk dasarnya kata sifat, prefiks se bernosi seperti atau sama. Contoh, sepanas sama dengan sama panasnya dengan sesunyi sama dengan sesunyi seperti. Yang B. Jika bentuk dasarnya kata kerja, maka nodi prefiks se ialah baru saja atau segera sesudah. Contoh, setiba sama dengan segera sesudah tiba. C. Jika bentuk dasarnya kata benda, nosi prefiks se ialah 1. Sama dengan, contoh, selangit, segunung, segudang, dan sebahu. 2. 1. Contoh, serumah, sekamar, seayah, dan seibu. 3. Seluruh atau semua. Contoh, sejagat, sejawa, dan sedunia. H. Prefiks ter. 1. Bentuk. Prefiks ter
mempunyai varian dengan almorf te, ter, dan tel. Contoh A. Jika fonem awal kata dasarnya R, maka almorf ter ialah te. B. Jika kata dasar bersuku awal dengan diakhiri fonem R, maka almorf ter ialah ter atau te. Namun yang lebih sering terpakai ialah te. Terhadap C. Terhadap beberapa kata tertentu, ter mengalami proses gejala disimilasi. Yang D. Prefiks ter tetap pada beberapa bentuk tertentu. Kedua, fungsi prefiks ter. Fungsi ter yang utama ialah membentuk kata kerja pasif sebagai pembentuk kata kerja ter. Beberapa dengan di, perbedaan ter dengan di dapat diketahui sebagai berikut. Yang A. Bentuk pasif ter tidak mementingkan pelaku tindakan, tetapi pada pasif di masih memerlukan pelaku tindakan. Yang ketiga, nosi prefiks ter ialah menunjukkan kegiatan. Contoh, terbakar, terbawa, tertarik, atau ketidaksengajaan. I. Sufiks i dan kan. 1. Bentuk. Sebagai sufiks i dan kan diletakkan pada bagian akhir kata. Dalam pemakaian selanjutnya bentuk yang bersufiks i atau kan ini masih dapat dibubuhi afiks lain, yakni prefiks me dan di. Contoh, lempar, lempari, melempari. Lempar, lemparkan, dilempari, melemparkan, dilemparkan. Yang kedua, fungsi sufiks i dan kan. Fungsi sufiks i dan kan membentuk kata kerja dari kata bukan kata kerja. Kedua akhiran ini senantiasa ada pada kata kerja. 3. Nosi sufiks i. A. Jika bentuk kata dasarnya kata sifat, nosi sufiks i ialah membuat jadi. Contoh, memanasi, mengotori, dan memadati. B. Jika bentuk dasarnya terdiri dari kata benda, sufiks i bernosis ialah sebagai berikut. 1. Membuang, contoh, mengguliti atau kambing, dan menyisiki atau ikan. 2. Memberi atau membubuhi, contoh, menggulat air teh dan mengerami sayur. Yang C. Jika bentuk dasarnya kata kerja, nosi sufiks ialah sebagai berikut. 1. Tempat, contoh, mendatangi, menanyai, dan menghadapi. 2. Berulang-ulang atau mengeraskan maksud. Contoh, memukuli, mengamati, dan mencabuti. 4. Nosi sufiks kan. Jika bentuk dasarnya kata kerja, nosi sufiks kan ialah sebagai berikut. 1. Berawalan dengan bentuk dasarnya. Contoh, menawarkan berlawanan dengan menawar, meminjami berlawanan dengan meminjam. B. Jika bentuk dasarnya kata benda, nosi sufiks kan ialah sebagai berikut. 1. Membuat jadi. Contoh, mengkambing hitamkan dan mengorbankan. Yang kedua, membawa ke. Contoh, mengundingkan, memojokkan, dan menyudutkan. Ketiga, menganggap. Contoh, menuankan, menabitkan, dan mendewakan. C. Jika bentuk dasarnya kata sifat, nosi kan menyatakan kuasatif atau menyebabkan jadi. Contoh, membodohkan, memanaskan, dan melebarkan. Yang D. Jika bentuk dasarnya kata bilangan, nosi sufiks kan ialah membuat jadi. Contoh, menyatukan, menduakan, dan melibatkan. Selanjutnya, J. Sufiks an. 1. Bentuk. Sufiks an dalam pemakaian tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh, pukul menjadi pukulan, manis menjadi manisan. 2. Fungsi sufiks an. Fungsi sufiks an ialah membentuk kata benda yang pada umumnya berasal dari jenis kata. Dengan kata lain, disebutkan bahwa sufiks an berfungsi membedakan. Contoh, tulis, tambahan sama dengan tulisan. 3. Nosi sufiks an. A. Jika bentuk dasarnya kata benda, sufiks an bernosi sebagai berikut. 1. Keadaan yang berhubungan atau ukuran atau tiap-tiap. Contoh,
kiloan, mingguan, cakupan, dan pikulan. Yang B, jika bentuk dasarnya kata kerja, sufiks an sebagai berikut. 1. Objek pekerjaan atau yang di. Contoh makanan, minuman, dan santapan. Selanjutnya K. Sufiks wan dan wati. 1. Bentuk. Sufiks wan dan wati melekat pada bentuk dasar bagian belakang. Contoh wartawan, sukarelawan, peragawan, dan wartawan. Fungsi sufiks wan dan wati. Fungsi utama wan dan wati ialah membentuk kata benda. Contoh, harta menjadi hartawan dan hartawati. Warta menjadi wartawan dan wartawati. 3. Nosi sufiks wan dan wati. A. Orang ahli. Contoh, olahragawan, sejarawan, dan usahawan. B. Berupa seperti pada bentuk dasarnya. Contoh, wartawan, karyawan, dan angkasawan. C. Memiliki sifat seperti pada bentuk dasarnya. Contoh, sukarelawan, cendekiawan, dan seniwati. Selanjutnya, L. Sufiksnya. 1. Bentuk sufiksnya menempel pada bagian belakang bentuk dasarnya. Contoh, agaknya, udaranya, rupanya, dan sesudahnya. 2. Fungsi sufiksnya. A. Nya berfungsi sebagai penentu. Contoh, itulah film yang akan diputar. Inilah uangnya. B. Nya berfungsi sebagai penegas hubungan. Contoh, diakhirinya pembicaraan itu. C. Nya berfungsi membentuk jenis kata baru dari jenis kata lain. Contoh, membentuk kata benda. Besar menjadi besarnya. Kecil menjadi kecilnya. Selanjutnya, M. Sufiks isme. Bentuk sufiks isme sudah dapat melekat pada kata Indonesia. Cara melekatnya tanpa menimbulkan perubahan bunyi. Contoh, Pancasila ditambah isme menjadi Pancasilaisme. Suku ditambah isme menjadi sukuisme. 2. Fungsi sufiks isme. Sebagai afiks, sufiks isme tidak mempunyai fungsi. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh anggapan bahwa isme bukan afiks namun subleksis. 3. Nosi sufiks isme. Nosi sufiks isme ialah menyatakan aliran atau faham. Contoh, Pancasilaisme atau berpaham Pancasila. Kolonialisme atau berpaham kolonial. N. Sufiks is. Bentuk sebagai sufiks, maka bentuk is melekat pada bagian belakang kata yang dilekati dengan tanpa mengubah kata yang dilekatinya. Contoh, Pancasila ditambah is menjadi Pancasilais. Agama ditambah is menjadi agamis. 2. Fungsi sufiks is. Sufiks is ialah membentuk kata benda. Contoh, sosial menjadi sosialis atau kata benda. Moral menjadi moralis atau kata benda. 3. Nosi sufiks is menyatakan orang memiliki sifat seperti yang tersebut pada dasarnya. Contoh, Pancasilais atau orang yang bersifat atau berjiwa Pancasila. Selanjutnya yang O. Konfiks ke-an. Bentuk sebagai konfiks, maka ke-an melekat bersama-sama dengan bentuk dasarnya. Contoh, ke-an ditambah adil menjadi keadilan. 2. Fungsi konfiks ke-an membentuk kata benda. Contoh, malas ditambah ke-an sama dengan kemalasan. B. Pembentuk kata kerja pasif. Contoh, kelihatan sama dengan dapat dilihat. C. Pembentuk kata sifat. Contoh, kehilangan, kemalaman, keberanian, kepandaian, kebingungan, dan kehabisan. 3. Nosi konfiks ke-an. Menyatakan abstraksi, hal, soal, atau urutan. Contoh, kebodohan, kejujuran, keadaan, keinginan, kegilaan, dan keburukan. Yang ke B. Menyatakan tempat. Contoh, kecamatan, kerajaan, kedutaan, kesultanan, kementerian, dan kelurahan. C. Menyatakan daerah lingkungan kekuasaan. Contoh, kepresidenan, kesultanan, kelurahan, kedutaan, kecamatan, dan kementerian. D. Menyatakan dikenai atau menderita. Contoh, kedinginan, kehilangan, kesusahan, kepanasan, kehausan, dan kejatuhan.
Selanjutnya P. Konfiks atau simulfiks pean. Bentuk konfiks pean yang melekat pada bentuk dasar mengalami nasal, karena itu konfiks ini harus mengikuti kaidah nasalisasi. Contoh pean sama dengan baca. Pean ditambah baca sama dengan pembacaan. 2. Fungsi pean membentuk kata benda dari kata lain yang bukan berasal dari kata benda. Contoh tanam menjadi penanam, tulis menjadi penulisan. 3. Nosi konfiks pean. Jika bentuk dasarnya kata sifat, pean bernosi hal menyebabkan jadi. Contoh penggelapan, penguatan, pemadaman, penyembuhan, pembentulan, dan penerangan. Yang Q, konfiks atau simulfiks peran. Fungsi konfiks peran ialah membentuk kata benda dari jenis lain yang bukan kata benda. Contoh satu atau kata bilangan menjadi persatuan. 2. Nosi konfiks peran. Jika bentuk dasarnya kata kerja, nosi peran adalah 1. Menyatakan tempat. Contoh perhentian, perkumpulan, perhimpunan, dan persidangan. Yang kedua, menyatakan peristiwa, hal, atau hasil suatu pekerjaan. Contoh, pertumbuhan, perpindahan, permohonan, dan permintaan. R. Konfiks beran. Fungsi konfiks beran mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata kerja. 2. Nosi konfiks beran. Perbuatan dengan pelaku yang banyak. Contoh, bermunculan, bersimpangan, pergulingan, berdatangan, berguguran, dan berjatuhan. Yang S. Konfiks per i dan perkan. Fungsi konfiks per i dan perkan adalah membentuk kata kerja kausatif, yaitu kata kerja yang menyatakan arti menyebabkan atau membuat jadi atau disebut pada bentuk dasarnya. Contoh, memperbarui, mempertahankan, mempersenjatai, dan mempermainkan. Selanjutnya T. Konfiks atau simulfiks se-nya. 1. Bentuk biasanya konfiks se-nya ini melekat pada kata sifat. Contoh, se-nya ditambah layak sama dengan selayaknya. 2. Konfiks se-nya adalah membentuk kata keterangan. Contoh, dingin menjadi sedingin-dinginnya. 3. Nosi konfiks se-nya A. Jika melekat pada bentuk dasar kata sifat bukan bentuk ulang, se-nya bernosi 1. Sampai atau hingga. Contoh, secukupnya sama dengan sampai cukup, hingga cukup. Yang kedua, keadaan yang disebut atau diharapkan. Contoh, sebaiknya, sebenarnya, sesungguhnya, dan selayaknya. Konfiksaan. Fungsi konfiksaan adalah membentuk kata keterangan. Contoh, seharian, semalaman, dan sehari-harian. V. Infiks L, M, dan R. 1. Bentuk sebagai infiks tentunya melekat pada atau dalam kata. Contoh, getar ditambah L sama dengan geletar. Suling ditambah R, seruling. Kuning ditambah M, kemuning. 2. Fungsi infiks L, M, dan R. A. Jika melekat pada kata kerja infiks L, M, dan R berfungsi 1. Membentuk kata benda. Contoh, telinga ditambah L menjadi telinga. Tunjuk ditambah L menjadi telunjuk. Tanggung menjadi M menjadi temanggung. 3. Nosi infiks L, M, R. A. Menyatakan banyak contoh seperti gerigi, geligi, kemilau, geletar, dan temali. Yang B. Menyatakan menyerupai, contoh kemujing dan kemudi. C. Menyatakan alat untuk melakukan, contoh telinga dan telunjuk. D. Menyatakan pelaku pekerjaan, contoh pelatuk atau burung yang biasa mematuk-matuk. Yang C. Menyatakan berulang-ulang untuk mengeraskan maksud, contoh jelajah dan tekan. F. Tidak bernosi, contoh tapak menjadi telapak, suling menjadi seruling, gendang menjadi genderang. Yang terakhir W. 1. Bagaimanakah bentuk kelitik itu? Bentuk kelitik ialah bentuk yang hampir menyerupai afiks namun memiliki makna leksis. Dengan demikian, bentuk-bentuk
klitik masih tergantung dan terikat pada bentuk dasar lain agar mempunyai fungsi. Contoh bentuk klitik ku, mu, kau, dan nya. Dalam kata aku, milikku, milikmu, engkau, dan miliknya. 2. Macam-macam klitik. A. Proklitik. Klitik yang berada di depan, contoh ku ambil, berasal dari kata aku ambil. B. Enklitik. Klitik yang berada di akhir, contoh bukunya, berasal dari kata buku miliknya. 3. Enklitiknya, ku dan mu. A. Enklitiknya. Enklitiknya merupakan morfem setengah bebas yang melekat pada bagian belakang kata seperti halnya sebuah sufiks. Dalam pemakaiannya, selanjutnya klitiknya dapat berlaku sebagai 1. Posesiva atau pemilikan, contoh giginya, gigi miliknya, bukunya atau buku miliknya, uangnya atau uang miliknya. 2. Akhiran atau sufiks. Sebagai akhiran, maka bentuk klitiknya tidak lagi dapat dijelaskan dengan mempergunakan kata milik sebagai posesiva. Contoh, agaknya, bukan agak miliknya, akhirnya, atau bukan akhir miliknya, seharusnya, bukan harus miliknya. 3. Pembentukan kata benda. Contoh, dinginnya menyengat kulit tubuh, tingginya tidak memenuhi syarat, ayahnya memperbesar luasnya. Yang B. Klitikku. Eklitikku. Kedudukan klitikku sama dengan nya. Cara letaknya juga sama dengan nya, yakni di belakang. Dalam pemakaian selanjutnya, klitikku berlaku sebagai 1. Posesiva atau pemilikan, contoh rumahku sama dengan rumah milikku, uangku sama dengan uangku. 2. Objek penderita, contoh menyuruhku sama dengan menyuruh diriku, memukulku sama dengan memukul diriku. C. Enklitikmu. Kedudukanmu sebagai enklitik sama dengan ku sebagai enklitik. Klitikmu berlaku sebagai A. Posesiva atau pemilikan, contoh rumahmu sama dengan rumahmu, bukumu sama dengan bukumu. Objek B. Objek penderita, contohnya membunuhmu sama dengan membunuh dirimu, memarahimu sama dengan memarahi dirimu. 4. Proklitikku dan kau. Proklitikku dan kau berasal dari kata aku dan kau. Contoh bentuk kalimat aktif. Saya membaca buku, engkau menanam padi setiap hari, dan aku membawa bola ke lapangan. Yang B. Bentuk pasifnya dengan mempergunakan proklitik. Buku kubaca, kau tanam padi setiap hari, kubawa bola ke lapangan. Mungkin sampai di sini saja pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.